Halo, perkenalkan nama saya Erlin Margaret Surwan dengan NIM 19341017 dari Prodi S1 Pariwisata semester 7 kelas A. Sekarang saya akan menjelaskan tentang analisis dampak lingkungan atau AMDAL. Sistem dan lingkungan pemasaran destinasi pariwisata. Mengapa kita harus mengerti tentang hal ini? Karena seorang pengelola destinasi wisata harus selalu dapat memahami lingkungan pemasaran destinasi pariwisata agar dapat membuat keputusan baik strategis maupun taktis secara tepat sehingga tujuan dan sasaran pemasaran dapat selalu tercapai seperti apa yang diinginkan. Hal ini juga harus memperhatikan lingkungan internal pemasaran destinasi pariwisata. Yang pertama yaitu sumber daya nyata atau tangible resource, yaitu anggaran pasar, aset fisik, dan lain-lain. Sumber daya tidak nyata seperti kapabilitas sumber daya manusia dalam bidang pemasaran, citra, reputasi destinasi, dan kemampuan perorganisasian pemasaran. Lingkungan eksternal makro yaitu lingkungan perubahan seperti politik, ekonomi, sosial, teknologi, peraturan, ekologi. Dan lingkungan eksternal mikro yaitu berbagi kekuatan yang dekat destinasi yang mempengaruhi kemampuan untuk melayani pelanggannya seperti pelanggan akhir, pesaing, pelengkap, dan pemasok. Selain itu, kita juga harus mengerti dengan sifat lingkungan pemasaran dan tren perkembangan lingkungan pemasaran. Kemudian, model perilaku berkunjung yaitu dibagi menjadi dua faktor, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal adalah kapasitas ekonomi, waktu, jenis kelamin, usia, kondisi fisik, dan pengalaman. Faktor eksternal yaitu ketersediaan destinasi, produk destinasi, citra, kelompok acuan, dan situasional. Selain itu, sebelum berkunjung pastinya wisatawan akan mencari sumber informasi, inspirasi, mempertimbangkan hingga evaluasi, ekspektasi sebelum memutuskan untuk berlibur ke suatu destinasi. Pada saat berkunjung, mereka akan masuk pada kondisi real atau kondisi yang terjadi saat berlibur, seperti transportasi yang digunakan, informasi yang diperoleh, daya tarik yang dikunjungi, alokasi pengeluaran, dan perasaan di lokasi. Dan setelah berkunjung, hal-hal yang dapat diingat, dibagikan, dan diinspirasi yang didapat setelah berkunjung. Dan hasil ini wisatawan yang telah berkunjung dapat mengkategorikan hal-hal tersebut dalam teori ini. Dan yang terakhir, proses riset pemasaran, mengidentifikasikan permasalahan dan tujuan, menentukan desain penelitian, menetapkan sumber data, memilih teknik pengumpulan data dan menyiapkan instrumen penelitian, mengumpulkan data, menganalisis data, dan menyiapkan laporan temuan dan rekomendasi. Sekian yang dapat saya sampaikan atau paparkan. Terima kasih.